Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nurbaiti. Hari ini pada tanggal 28 Oktober tahun 2021, di mana memperingati Hari Sumpah Pemuda, dan di mana Puan meminta kepada generasi muda untuk memaknai keberagaman Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Ibu Puan Maharani, meminta kepada generasi muda untuk memaknai keberagaman di Indonesia sebagai upaya untuk menjadikan sumber kekuatan dan persatuan, tetapi bukan untuk perpecahan. Sumpah Pemuda menjadi momen persatuan bangsa. Melalui wujud baru, pemuda masa kini memiliki peran penting menjaga persatuan dan perdamaian dimanapun dan apapun aktivitas dan pekerjaannya. Janji yang diikrarkan pada 28 Oktober tahun 1928 lalu menjadi tonggak sejarah. Sumpah Pemuda menjadi momentum persatuan bagi bangsa Indonesia. Kebinekaan di Indonesia kita lihat sebagai berkah, tetapi bukan sebagai sumber sumpah serapah. Menurut Ibu Puan Maharani, ketika bangsa Indonesia mulai berhenti bicara tentang kebinekaan Indonesia sebagai persatuan dan kesatuan, maka pada saat itulah tunas-tunas perpecahan mulai tumbuh. Pernyataan tersebut Ibu Puan Maharani sampaikan dalam memperingati 93 tahun Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengajak kepada generasi muda untuk tidak berhenti berbicara tentang kebinekaan dan persatuan. Oleh karena itu, Ibu Puan Maharani berharap spirit bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, yaitu Indonesia, yang digelorakan para pemuda Nusantara 93 tahun lalu dapat menjadi spirit kaum muda bangsa saat ini. Spirit api Sumpah Pemuda tidak boleh padam, bahkan tidak boleh meredup sedikitpun. Untuk itu, generasi muda penerus masa depan bangsa jangan pernah bosan untuk berbicara tentang kebinekaan dan persatuan. Tak hanya itu, DPR juga akan menjadi garda utama dalam menjaga api semangat nasionalisme dan persatuan dengan terus konsisten menyuarakan aspirasi-aspirasi rakyat dari Sabang sampai Merauke. Generasi muda jangan mudah terhasut terhadap adanya penyebaran paham-paham radikal yang penyebarannya sangat masif. Apalagi sekarang ini isu-isu tentang komunisme, terorisme, dan juga narkoba sudah mulai masuk dan menyebar ke tingkat sekolah. Ini kan bicara generasi masa depan sebagai persiapan jati diri bangsa. Generasi muda jangan mudah terpengaruh apalagi dengan paham radikal. Kalau generasi muda kita mudah disusupi paham radikal, terorisme, dan bahkan mungkin komunisme, bangsa Indonesia ini bisa terpecah.
Generasi muda bangsa ini harus mau melihat dan terus mengingat perjuangan-perjuangan para leluhur. Karena negara yang maju di mana generasinya bisa menghargai nilai-nilai perjuangan para leluhurnya, ujar anggota Komisi 3 DPR RI. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar yaitu mencintai Indonesia, semangat meneruskan perjuangan para pahlawan di masa kini, bisa dengan lebih mencintai Indonesia, bangga terhadap berbagai budaya yang dimiliki Indonesia hingga mendukung kreativitas bangsa dengan membeli produk-produk dalam negeri. Yang dimana ini menunjukkan sikap bahwa Indonesia memiliki potensi yang tak kalah unggul dibandingkan negara lain. Dengan menerapkan gerakan ini, setiap pelajar atau pemuda Indonesia turut berkontribusi untuk mendukung perkembangan potensi Indonesia agar semakin maju dan layak saing secara internasional. Pandangan Lasmawan diawali dengan penekanan setiap memperingati Hari Sumpah Pemuda. Terdapat dua makna dasar yang selalu direfleksikan, yaitu tentang kepemudaan dan kebangsaan. Dalam konteks ini, terdapat 5 makna fundamental yang harus selalu diingat dan ingatkan kepada semua sebagai sebuah bangsa, terutama pada kalangan pemuda. Yang pertama, pentingnya menyadari bahwa generasi muda adalah aset bangsa yang sangat strategis karena di tangan merekalah masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Yang kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa karena dengan kesadaran kebangsaan yang mendalam, segalanya bisa diraih dan terjadikan. Yang ketiga, pentingnya memberi ruang, waktu, dan pendanaan bagi generasi muda untuk mengkreasikan cipta, rasa, dan karsanya seoptimal mungkin. Yang keempat, pentingnya kesadaran keberagaman di kalangan generasi muda sebagai manusia yang hidup dan akan terus hidup di bumi Nusantara yang sangat multikultur. Dan yang kelima, pentingnya pendidikan terhadap generasi muda untuk menjadi pribadi yang literat atas diri, bangsa, dan tantangan dunia masa depan. Berdasarkan 5 makna dasar Sumpah Pemuda inilah, simpulan kebangsaan akan tetap terpelihara dan kita yakini akan menghantarkan bangsa yang besar ini menjadi bangsa yang dihormati dan mampu memainkan peranan penting dalam konstelasi pergaulan global. Untuk itu, sudah sepantasnya pembangunan pendidikan nasional diarahkan dengan generasi muda, kaum milenial bangsa yang akan menjadi pilar utama potret bangsa Indonesia di masa depan. Karena pendidikan anak bangsa berbanding lurus urgensinya dengan eksistensi bangsa dan republik tercinta ini. Bagi generasi muda, menurut akademisi asal Kintamani, Bangli ini terdapat 6 hal yang bisa dilakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda. Yang pertama, terus belajar dan ciptakan prestasi. Yang kedua, mencintai diri sendiri dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, berperilaku 4C, yaitu kreatif, kritis, komunikatif, dan kontrol diri. Yang keempat, pertahankan dan gunakan bahasa Indonesia. Yang kelima, menjadi sosial and teknologi engineering bagi kemajuan bangsa. Dan yang keenam, berparadigma unity in diversity dalam segala ruang kehidupan. Keenam, hal itu sangat mungkin dan sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar oleh kalangan generasi muda. Jika kita ingin membawa republik tercinta ini menjadi salah satu bangsa yang terhormat dan dihormati dalam pergaulan global yang sangat dinamis. Kekuatan generasi muda menjadi salah satu penentu kemajuan dan eksistensi sebuah bangsa. Momentum peringatan Sumpah Pemuda ini harus dijadikan sebagai momentum dan batu pijakan melakukan refleksi atas kedirian sebagai pribadi, bangsa, dan warga dunia untuk mereposisi dan mengkreasikan segala sesuatu yang belum optimal menjadi optimal, sehingga selaras dengan makna serta keinginan para pencetus dan deklarator Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928,
Jadi saya berharap generasi muda bisa terus bangkit untuk menjadikan republik ini semakin berkualitas. Sebab seperti kata Bung Karno, bahwa sejak awal kami ingin mendirikan suatu negara buat semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan kaya raya, tetapi semua buat semua. Menurut saya benar apa yang dikatakan Ibu Puan Maharani untuk terus berbicara tentang kebinekaan dan persatuan agar bangsa Indonesia ini dapat terus maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.